Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam kita membahas fi'il sulasi mazid rubai. Fi'il sulasi mazid rubai. Kalau fi'il sulasi mazid rubai itu ada tiga bab. Babnya adalah mengikuti wazan af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, dengan fa'ala yufa'ilu. Kalau sekarang kita sudah pindah ke selanjutnya adalah fi'il sulasi mazid khumasi. Waksus khumasiyan bidil awzani fabat'uha kan kasara wasani. Ifta'ala if'ala kada tafa'ala nahu ta'allama wazid tafa'ala. Yang dimaksud dengan fi'il sulasi mazid khumasi itu bagaimana? Yaitu fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu mendapat dua tambahan. Asalnya tiga huruf, huruf asalnya itu tiga huruf. Mendapat dua tambahan akhirnya menjadi lima huruf. Sehingga istilahnya adalah fi'il sulasi mazid khumasi. Dengan mendapat tambahan dua huruf. Nah, adapun babnya nanti itu ada lima. Pertama adalah ka inkasaro, berarti mengikuti wazan infa'ala, yanfa'ilu, inkasaro, yankasiru. Wazannya fi'il sumazid, wazan dari fi'il sulasi mazid khumasi ini ada lima, yaitu inkasaro mengikuti wazan infa'ala, yanfa'ilu, satu. Yang nomor dua, wasani ifta'ala. Ifta'ala, yafta'ilu, mauzunnya adalah ijtama'a, yajtami'u. Yang ketiga adalah if'alla yaf'allu, mauzunnya adalah ihmarra yahmarru. Kemudian yang keempat ta'allama mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu. Contohnya ta'allama yata'allamu. Kemudian yang terakhir ini adalah tafa'ala yatafa'alu. Mauzunnya takhasama yatakhasamu. Fi'il sulasi mazid khumasi itu terdiri dari lima wazan, lima bab. Coba kita cek fi'il sulasi mazid khumasi. Ini dari sini. Fi'il sulasi mazid khumasi dari sini. Ini satu bab. Babnya tafa'ala. Tafa'ala bab kedua. Ifta'ala bab ketiga. Infa'ala bab keempat. If'ala bab kelima. Di bawah ini sudah fi'il sulasi mazid sudasi. Kalau ini sudah. Ini sudah masuk kepada fi'il sulasi mazid sudasi. Fi'il sulasi mazid sudasi ada berapa bab ya nanti setelah ini? Ini kan semuanya asalnya adalah tiga huruf semua. Tambahannya tinggal gitu ini. Berarti kasara ini tambahannya alif dengan nun. Ijtama'a itu kan asalnya jama'ah. Berarti mendapat tambahan alif dengan ta. Ihmarra itu kan hamara artinya. Maka mendapat tambahan ihmarra apa? Dengan mendapat tambahan hamzah hamzah dengan tasdid. Anda dengan tasdid. Kemudian ta'allama
Hanya tiga mendapat tambahan tak dengan tasdid. Khosoma menjadi tak khosoma mendapat tambahan tak dengan alif. Nah, yang asalnya tiga-tiga ini diikutkan wazan seperti ini seperti hanya tadi malam karena ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah sehingga ini bukan hanya asal-asalan diikutkan wazan ini, tapi karena ada faedahnya. Coba kita lihat ada faedah-faedahnya dari eh, yang ini, yang mengikuti wazan tafa'ala. Berarti yang terakhir ini tafa'ala takhasama. Lafaz yang diikutkan wazan tafa'ala nanti kira-kira faedahnya apa? Tafa'ala, taba'ada, tamassa, tawa'ada, tayammana. Ini mauzun-mauzunnya. Ini dengan mendapat tambahan ta dan alif ya. Apa apa namanya? Faedahnya? Faedahnya yang pertama adalah lil musyarakah baina isnain fa aksaro. Lil musyarakah baina isnain fa aksaro. Contohnya tasolahal qaumu. Tasolahal qaumu. Namanya musyarakah itu sama-sama berperan. Tasolahan qaumu. Nah, nanti maknanya adalah yang asalnya solaha itu berdamai, tapi ketika mengikuti wazan tasolaha maka saling berdamai siapa kaum. Doroba ini asalnya doroba, diikutkan wazan tafa'ala, maka salah satu faedahnya adalah musyarakah bisnain. Yang asalnya memukul, ketika ikut wazan tadoroba maka saling memukul. Faedah yang kedua adalah li'idhari ma laysa fil waqi, menampakkan sesuatu yang tidak semestinya. Menampakkan sesuatu yang tidak semestinya. Contohnya tamarada zaitun. Tamarada ini kan asalnya marodo. Marodo marito zaitun. Itu asalnya adalah ta, asalnya adalah marido, bukan marodo. Marido zaitun, marido sakit, zaitun siapa Zaid. Tapi ketika diikutkan wazan tafa'ala, maka yang asalnya marido zaitun sakit siapa Zaid, maka maknanya berubah. Maknanya seperti ini, li'idhari ma laysa fil waqi', menampakkan sesuatu yang tidak semestinya. Apa artinya tamarado zaitun? Adhar al-marad wa laysa fihi maradun. Tamarada zaitun, berpura-pura sakit siapa Zaid. Jadi maknanya berubah, yang asalnya marido zaitun sakit siapa Zaid. Ikutkan wazan ini faedahnya adalah idhar ma laysa fil waqi'. Sehingga maknanya berubah menjadi tamarada zaitun, berpura-pura sakit siapa Zaid. Apa lagi faedahnya? Faedah yang ketiga, walil wuku' fi tadrijan, terjadi secara berangsur-angsur. Faedahnya salah satu ini yang nomor tiga adalah terjadi secara berangsur-angsur. Contoh, waroda itu datang. Warodal qawmu, datang siapa kaum? Itu makna aslinya. Tapi ketika diikutkan wazan tafa'ala menjadi tawaroda, maka ini maknanya berubah.
yang asalnya cuma warada datang siapa qaum, ikut wazan ini menjadi tawaradal qaum, saling silih berdatangan siapa qaum. Datang terus, datang, datang lagi, ada orang datang lagi. Silih berdatangan siapa kaum. Tuh. Faidah yang keempat, walita dia makna mujarrad. Faidah yang keempat apa? Menggunakan makna mujarradnya. Ala tinggi, sama tinggi. Tapi meskipun ini diikutkan wazan tafa'ala menjadi ta'ala dan tasama, salah satu faidahnya ini apa namanya tetap maknanya tetap menggunakan mujarradnya. Nanti tidak berubah kalau ini. Memang ada lafaz yang diikutkan wazan ini seakan-akan tidak ada faidahnya karena maknanya tetap. Seperti halnya ta'ala, ta'ala itu kan Allahu ta'ala. Ta'ala itu wazan ikut wazan tafa'ala. Berarti Allahu ta'ala ta'ala itu termasuk fi'il sulasi mazid fumasi. Cuma meskipun wazan mengikuti wazan tafa'ala, maka faidah dari lafaz tafa'ala ta'ala itu tetap ditakdiyati makna mujarrad, tetap menggunakan makna mujarrad yaitu ala ta'ala maha tinggi Allah. Wa tasama dan maha tinggi. Tetap maknanya. Apalagi faidahnya lil mutawa'ah. Nantilah. Ini yang penting ini antum pahami dulu ya. Ada istilah musyarakah bain isnin, ada idhar ma laysa fil waqi', ada al-wuqu' ba'da tadrijian. Karena ke bawah nanti itu banyak yang sama faidahnya. Kalau sudah faidah di sini paham, maka nanti ke bawah itu banyak faidah-faidah yang sama. Ya tetap ada nanti ada faidah-faidah tambahan, tapi banyak yang sama. Mungkin ada satu dua faidah tambahan. Makanya di sini nanti yang bingung ditanyakan. Kalau sudah paham di faidah-faidah di sini, nanti ke bawah itu banyak yang sama. Seperti halnya mutawa'ah, ini nanti ke bawah banyak mutawa'ah. Nah kalau sudah tidak paham di mutawa'ah di sini kan ke bawah nanti tidak paham semua. Kalau sudah paham di sini mutawa'ah nanti ke bawah sudah paham. Karena mutawa'ah nanti ini sering diulang-ulang. Nah, mutawa'ah itu apa? Mutawa'ah itu adalah wal mutawa'atu hiya husudul asar inda ta'alluqil fi'lil muta'addi. Bentar. Nah, mutawa'ah itu adalah keberhasilan perbuatan. Mutawa'ah hiya husudul asar inda ta'alluqil fi'li al-muta'addi. Keberhasilan perbuatan yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh fi'il muta'addi. Oleh fi'il muta'addi. Saya ulang, mutawa'ah itu adalah keberhasilan husulul asar, keberhasilan perbuatan yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh fi'il al-muta'addi. Contoh, ba'attuhu. Ini fi'il muta'addinya. Ba'attuhu saya menjauhi dia. Mutawa'ahnya apa? Hasil dari saya menjauhi dia apa? Fataba'ada. Kemudian dia menjauh. Hasil dari sebuah perbuatan, hasil perbuatan
keberhasilan suatu perbuatan yang diakibatkan atau disebabkan oleh fi'il yang muta'addi. Ba'atuhu, saya menjauhinya, ternyata saya menjauhinya dan itu berhasil. Fataba'ada, ternyata dia memang betul juga menjauh. Saya menjauhinya, ternyata dia betul-betul menjauh. Berarti keberhasilan ini namanya taba'ada, tafa'ala. Nah, ini keberhasilan yang dihasilkan oleh atau keberhasilan menjauh yang disebabkan oleh fi'il muta'addi di sini, maka ini dinamakan dengan faidah mutawa'ah. Nah, yang diikutkan wazan tafa'ala berarti ada sekian faidah di sini. Ada 5 faidah. Ini masih faidah yang mengikuti wazan tafa'ala. Masih belum yang ini dan ini di atas. Karena nanti banyak faidah-faidah yang diulang. Kalau sudah faidah-faidah yang diulang berarti kan sudah paham semuanya. Karena kalau sudah faidahnya sama berarti ya sama penjelasannya. Tinggal kita bahas faidah yang lain yang masih belum itu. Yang faidah yang baru misalnya. Ini yang masih yang ini lain yang tafa'ala, if'ala, ifta'ala dengan if'ala. Sebelum saya lanjut kepada yang ini yang tafa'ala berarti yang tafa'ala yang di sini ini juga nanti mempunyai faidah. Ada banyak faedahnya. Ini sampai ada berapa faedahnya? Ada 7 faedah untuk yang tafa'ala. Kira-kira di sini gimana, teman-teman? Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Misalnya kan wazan tafa'ala itu kan banyak faedahnya. Ya, Terus ketika membaca atau berbicara itu bagaimana membedakan antara faedah dengan faedah yang lainnya itu, Ustadz? cara menentukan faedahnya ya. Hmm. Nanti gini, kalau sudah memang betul paham dengan faedahnya, sebenarnya ini ke cara ya. Sebenarnya kalau sudah paham tentang faedahnya, paham betul dan cara membedakan faedahnya, maka itu secara otomatis langsung nyantol. Oh, ini faedahnya ikut yang ini. Contoh, Tamarodo zaitun. Ini kan asalnya marido. Tamarodo zaitun. Tamarodo zaitun. Ini semisal ya. Di semisal belum ada ini ya. Kita tidak melihat faidah yang di depannya. Kalau di depannya kan sudah ada ketentuan faidahnya. Anggap kita melihat lafadz di kitab atau ada tulisan lah seperti ini. Tamarodo zaitun. Kita ingat, oh ini kan mengikuti wazan tafa'ala. Tafa'ala yang saya ingat misalnya. Tafa'ala sepertinya saya ingat itu ada faidahnya ada 5. Nah, ketika lafaz tamarodo zaitun, kira-kira nyantolnya kemana? Contoh, dicoba. Oh, ini adalah kepada al-musyarakah bain isnain. Apa namanya? Saling menyakiti. Tidak bisa. Musyarakah bain isnain ini cuma satu orang. Musyarakah bain isnain itu harus minimal 2 orang. Contohnya tasolahal qaum. Qaum ini banyak orang. Minimal 2 orang. Oh, ini cuma sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa ikut musyarakah bain isnain. Nah, mau diikutkan wazan al-wuqu' tadrijian, silih berganti. Ini cuma satu silih berganti itu failnya harus banyak. Nanti yang datang banyak. Misal dirubah kalau misal nanti dirubah tamaurodur rija, tamaurodur rojulu yang bermakna umum, maka bisa satunya sakit, satunya sakit, satunya sakit, satunya sakit. Ini cuma khusus kepada Zaid. Dicoba ke lain-lain tidak bisa. Oh, ini li ta'dim makna mujarrad. Tidak, ini tidak menggunakan makna aslinya. Ini tidak menggunakan makna mujarradnya. Ini sudah menggunakan makna ininya. Oh, tamarada zaitun. Oh, ini yang lebih pas. Ini adalah berarti ini ikut idharu ma laysa fil waqi'. Oh, ini pura-pura. Berarti ini masuk kepada apa nama faidah yang berpura-pura. Daraba zaitun, Zaid berpura-pura sakit.
Nah, artinya semisal nanti bisa jadi tamarada zaitun itu bisa masuk ke yang ini, bisa juga masuk ke yang lain. Kalau memang cocok, silakan. Tinggal dipilih yang mana, mau diikutkan faedah yang mana. Semisal, kalau tamarada zaitun ini kan kalau diikutkan faedah di sini, idharu malaysa fil waqi, ini berpura-pura. Tapi kalau kita ikutkan kepada litak dia di makna mujarrad menggunakan makna aslinya, berarti marido zaitun, tamarada zaitun, Zaid sakit. Berarti tidak pura-pura, Zaid sakit kalau mau menggunakan faedah di sini. Silahkan gunakan yang mana, asalkan cocok. Kalau sekiranya tidak cocok, maka tidak boleh, sudah jelas bukan itu faedahnya. Kalau ini tamarada zaitun mau dimusyarakah benesnya tidak bisa. Dirokok benes tadi tidak bisa. Atau lil mutawa'ah ya nggak bisa juga. Bisanya cenderungnya kepada ini yang jelas, kemudian kepada litima'al mujarrad. Sehingga nanti itu kalau memang sudah paham terhadap satu persatu dari faidah-faidah ini, itu dengan tersendirinya langsung nyantol. Langsung paham, oh ini faidahnya gitu. Ada lafat, ada lafat, uh, taba'ada, taba'ada amrun, taba'ada amrun wa zawjatuhu. Ba'ada menjauh. Oh ini kok lafadznya taba'ada amrun wa zawjatuhu. Saling menjauh Zaid dengan istrinya. Oh berarti itu faedahnya musyarakah baina isnain. Itu musyarakah baina isnain. Tergantunglah yang kalau semisal ke yang lain cocok, silakan. Karena ini berkaitan dengan makna. Wazannya sama, tinggal nanti faidahnya mau apa yang kita kendaki. Kalau cocok, silakan. Tapi kalau cocok, ya tidak bisa. Kita mengikuti wazan tafa'ala. Buat lafat mau diikutkan wazan tafa'ala. Kita menghendaki makna yang mana? Bilangnya tamarodo. Tamarodo, misal saya buat contoh tamarodo. Ini yang saya kehendaki, saya ikutkan wazan ini maksudnya apa sih? Apa mau berpura-pura sakit? Oh, berarti ikut wazan ini, faidah ini. Apa memang cuma lafadznya tamarodo, tapi yang dikehendaki tetap makna mujarrodnya? Berarti tidak jadi makna mujarrod. Cuma lafadznya tamarodo, tapi yang dikehendaki tetap mujarrodnya. Tapi saya kira nggak bisa ke sini, karena yang makna mujarrod ini biasanya memang lafadznya seperti itu, seperti halnya ta'ala. Ketika sudah tamarodo, pasti yang mendengar atau yang membaca langsung cenderung kepada berpura-pura. Kira-kira seperti itu kalau dari saya. Jadi dengan cara kita paham itu langsung nyantol langsung biasanya. Gimana Hi? Alhamdulillah sudah paham, Ustaz. Gimana? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Yang lain kita lanjut ke mau ini ya. Gimana yang lain? Semua faedah yang ada di sini sudah paham. Insyaallah Ustaz. Ini diamnya menunjukkan gimana diamnya ini. Mau tanya Ustaz? Insyaallah Iya, Ustaz. menunjukkan masdu atau gimana ini? Mau tanya Ustaz, izin. Ya, Untuk identifikasi kalau dia ini apa namanya? Liidhari malaysa fi waqi atau azharul marat marat walaysa fi marodu. Itu bagaimana identifikasinya, Pak Ustaz? cara melihat orangnya dia pura-pura sakit bagaimana ya? Maksudnya gimana? Bukan Ustaz. Jadi misalkan kita ketemu apa namanya? Ketemu Zaid.
mufradat yang jarang kita dengar gitu Ustaz. Hmm. Ini faedahnya apa kan? Misalkan kita dikasih soal begitu, kasih faedah dari kata ini. Kita belum tahu faedahnya ini apa. Apakah menentukan faedahnya itu menggunakan kamus atau bagaimana Ustaz? Oh, untuk menentukan faedah bukan melihat di kamus. Kita harus tahu itu asalnya apa. Itu ikut wazan apa gitu. Oh begitu Ustaz. Kita harus tahu semisal ada lafaz apa, tinggal cari tadi. Tinggal cari. Itu mengikuti wazan apa? Apakah mengikuti wazan tafa'ala? Apakah mengikuti wazan ani? Apa namanya? Akroma, af'ala? Itu caranya. Jangan di kamus. Di kamus gak akan ada. Kita lihat dulu ketika menemukan lafaz lah ini ikut wazan apa. Kalau fi'il sulasi mujarrad, fi'il rubai mujarrad, nggak ada itu ya, nggak ada faidahnya. Yang ada faidahnya ketika mazid. Ketika ditambah-tambah itu, ditambah satu huruf, ditambah dua huruf, itu bukan asal-asalan nambah, karena memang ada suatu hal, ada faidah. Kita menemukan lafaz misalnya, kita menemukan lafaz. Oh ini nggak tahu, coba tentukan apa faidah dari contoh ini misalnya. Gimana cara menentukannya? Lihat lafadznya. Ini fiilnya mengikuti apa namanya wazan apa? Ini fiilnya fiil sulasi mujarrad apa fiil sulasi mazid? Kalau fiil sulasi mujarrad sudah nggak usah dicari faedahnya, memang sudah nggak ada. Atau lafadznya fiil rubai mujarrad. Fiil rubai mujarrad ya sudah nggak ada juga, nggak ada faedahnya. Apalagi nyampe ke mulhak, mulhak juga nggak ada faedahnya. Mulhak itu hanya murni mau disamakan dengan fiil rubai mujarrad. Itu cara pertama. Oh dilihat, oh sudah tahu, oh lafadz ini ternyata ini mengikuti wazan tafa'ala. Tafa'ala itu ini terdiri dari 5 huruf. Oh itu termasuk fi'il sulasi mazid khumasi. Kalau tidak hafal apa saja yang dimiliki, faidah-faidah apa saja yang dimiliki oleh tafa'ala, ya maka buka ini, buka sorofnya. Kalau tidak hafal faidah-faidah yang ada di tafa'ala, faidahnya ada 5. Kalau sudah ketemu, ini wazannya sudah ketemu, tinggal menentukan. Oh, contoh ini pasnya ke yang mana? Tuh. Caranya seperti itu. Menemukan lafaz, cara menentukan ini disuruh coba tentukan faidahnya ini apa, maka caranya tentukan dulu fiilnya itu fiil apa? Fiil mujarrad apa mazid? Kalau mazid itu masuk yang mana? Mazid fiil sulasi mazid rubai apa khumasi? Ketemu fiil sulasi mazid rubai atau khumasi. Khumasi misal. Di fiil sulasi mazid khumasi itu wazannya banyak. Ada 5 wazan. Ini masuk yang wazan yang mana? Mengikuti wazan yang mana? Oh, ini masuk wazan ini. Tapi sudah saya lupa di wazan ini ada banyak faedah, tapi saya lupa faedahnya apa saja. Ya tinggal lihat, buka. Baru buka tasrifannya. Lihat lagi contohnya. Oh ini yang paling ngepas yang mana ya? Oh dicari. Mau di ini faedahnya ini nggak masuk, ini nggak masuk. Oh ini ternyata faedahnya ini. Gitu. Itu Ahi. Syukran Ustaz. Tapi kalau sudah langsung hafal, apalagi hafal sama tasrifannya, hafal tasrifannya ya tidak puyang-puyang langsung ketemu. Oh ini ikut ini fi'il sulasi mazid rubai. Oh ini faidahnya ini. Itu kalau sudah hafal. Tapi kalau tidak hafal caranya seperti itu. Oke, kita lanjut kepada ini membahas tentang faidah-faidah ini. Lumayan ya. Ini banyak lah faidahnya gini. Ini faidahnya. Coba kita lanjut saja dulu. Karena di bawah faidah-faidahnya lumayan banyak gitu. Antum nanti atau memang antum gini saja. Karena kalau dibahas faidah-faidah ini terlalu mungkin terlalu lama ya. Antum ini kan
download dia dibaca-baca, yang bingung nanti di faedah yang mana. Oh bingung semua, ya kita bahas semua. Tapi kan nggak mungkin, soalnya faedah-faedah dari atas kan banyak yang sama juga. Seperti halnya mutoa'ah ini pertama mutoa'ah sudah ada. Mutoa'ah litakalluf yang belum ada di atas. Litikhadil fa'il belum ada juga. Lidalalah ini juga belum ada. Sayrura belum. Tapi ke bawah ini banyak yang sama. Misalnya. Mutoa'ah ada lagi. Lil itikhad ada di atasnya sudah. Li ziyadatil mubalaghah fil ma'na juga ada di atasnya. Mubalaghah fil ma'na kayaknya ada di sini. Mana ya? Oh, mubalaghah fil ma'na belum ada. Sampai ke bawah sedikit-sedikit faedahnya kayaknya. Ini sedikit faedahnya. Nah, itu yang fiil itu sekilas lah untuk baca-baca sendiri tuh. Bingung nanti kita tinggal bahas bersama. Kemudian ada yang fiil sudasi. Kalau sudasi asalnya 3 huruf, mendapat tambahan 3 huruf. Asalnya 3 huruf, mendapat tambahan 3 huruf, namanya sudasi. Dikatakan sudasi karena terdapat 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asalnya fa'ala, mendapat tambahan alif, sin, ta. Summa sudasi istaf'ala if'aw'ala if'awwala if'anla if'anlala if'alla. Nah, ini wazan-wazannya. Ini wazan-wazannya. Ada berapa? Ada 6 bab. Istaf'ala, istaf'ala, yastaf'ilu. Contoh maksudnya istaghfara, yastaghfiru. Kemudian if'au'ala, if'au'ala, ikhshawshaba, yakhshawshibu. If'awwala bab kedua. If'awwala, yaf'awwilu, ijlawwada, yajlawwidu. If'anla, isnalqa, yasnalqi. If'anlala, iq'ansasa. If'alla ini. If'anlala, if'anla, ihmarra, yahmarru. Ini wazannya ada 6. Ada 6 bab. Kalau di sini contoh, kalau di sini berarti mulai dari mana ini? Dari sini. Dari sini ini sudah mulai sudasi. Istaf'ala bab pertama. If'au'ala bab kedua. If'anla bab ketiga. If'awwala bab keempat. Tafa'lala. Eh, mana saja wazannya ini? Istaf'ala, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'anla, khamis, if'anlala, if'anla. Apa kurang lengkap ini? Istaf'ala, if'awwala, if'anla, if'awwala. Berapa ini sudah? Tafa'lala mengikuti wazan yang mana? Iya, oh ini ke bawah ternyata. If'anlala, if banyak ternyata ya.
Semuanya. Oh, itu yang oh, keliru, 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 keliru. Itu bukan bukan yang sudasinya nanti yang rubahnya itu lagi. Kalau yang tafa'lala yang rubah ini. Yang khumasi sampai di sini. Tapi ini kok kurang ya? Istaf'ala satu. If'allah saya ceritakan. Mulainya dari sini ini. Istaf'ala satu. If'au ala dua. If'ala tiga. If'awal empat. Mana yang duanya ini? Apa kurang ini? Ini sudah fi'il rubai mujarrad kalau ini sudah. Tafa'lala. Tafa'lala sudah fi'il rubai mujarrad. Yang di sini ini sudah. Yang ini. Yang ini nanti. Tafa'lala ini fi'il rubai mujarrad. Ini sekarang kita masih di sulasi. Allah alam tapi kok kurang di sininya. Di sini ada 6. Ya di sini sebagaimana di sini juga ada sampai 6 asal bisu if Allah. Tapi di tasrifannya kok sampai ada 4 doang ini. Nah, wah, cek sendiri sudah nanti. Lah, ini istamala yang asalnya kan 3. Fa'ala, kharaja, istakharaja. Ini kan asalnya kharaja mendapat tambahan alif sin dengan ta. Mendapat tambahan alif sin dengan ta. Tujuannya apa? Ini faedahnya lagi. Li talabil fi'li. Faedahnya. Tar, tar. Nah, pertama apa faedahnya? Li talabil fi'li. Contohnya is astaghfirullah istaf'ala istaghfarallah istaghfarallah istakhraja istaghfarallah ya istaghfarallah istaghfara yastaghfiru istaghfarallah. Faedahnya thalabul fi'li asalnya ghafara istaghfara mengikuti wazan istaghfara maka li thalabil fi'li apa artinya li thalabil fi'li meminta ampun kepada Allah yang asalnya ghafara ampunan. Tapi ketika mengikuti wazan istaghfara maka minta ampun. Karena li talabil fi'li. Ketika memang hasuna, misal kharaja keluar, istakhraja minta keluar. Madda menolong, istamadda minta pertolongan. Kan nanti. Apalagi walil wijdan ala sifat asalnya azuma ista'zama menjadi ista'zama asalnya azuma lil wijdan ala sifat lil wijdan ala sifat itu apa menganggap maf'ul pada suatu sifat ista'zamtul amra wastahsantuhu ay wajadtuhu adiman. Saya mengagungkan sesuatu karena menganggap maf'ul ini menganggap maf'ul sebagai suatu sifat dari fi'ilnya.
Ista'zamtuhul amra. Saya menganggap, saya menganggap besar, saya menganggap agung perkara tersebut. Karena maf'ul itu dianggap suatu sifat dari ista'zam ini, pengagungan sendiri dari asal fi'ilnya. Apa lagi faidahnya? Litahawul istahjaratin. Istahjara menjadi batu, atin apa lumpur. Menjadi batu istahjara menjadi batu, atin apa lumpur. Litahwil itu apa artinya? Berubahnya fa'il kepada asal fi'ilnya. Fi'il itu apa? Istahjara menjadi batu, atin itu lumpur. Menjadikan fa'il sebagai asal dari fi'ilnya. Menjadikan tahwil. Gitu. Ay tahawwala hajaran. Artinya tin itu menjadi sebuah batu. Lit takalluf. Apa takalluf? Berusahanya fa'il. Dengan sekeras berusahanya fa'il. Lit takalluf itu usahanya fa'il. Istajara'a. Berusaha berani. Maknanya jaro'a itu berani. Tapi ketika istajaro'a, litakaluf itu mengusahakan dirinya sebagai orang yang pemberani itu. Berusaha untuk menjadi seorang pemberani. Walil mutawa'ah. Wal mutawa'ah itu kan seperti hanya tadi. Walil makna fi'il mujarrad. Itu menggunakan makna asalnya. Terus ke bawah. Nanti semuanya ada faidah-faidahnya. Antum tinggal baca sendiri. Biar bisa nanti menentukan. Sehingga makanya seperti hanya kemarin samroh dari ilmu nahwu, samroh dari belajar pentingnya belajar dari ilmu soroh biar tidak keliru dalam memberikan makna. Karena salah faidah maknanya juga keliru. Kalau tidak paham-paham faidah mungkin maknanya akan dimakna secara datar-datar saja. Tamarodo zaidun. Kalau tidak paham, tidak belajar ilmu soroh, tidak belajar faidah-faidah, mungkin akan dimakna, oh Marodo sakit, Tamarodo zaidun. Zaid sakit, padahal yang dikehendaki bukan itu. Apalagi dalam masalah nas-nas syariah. Apalagi berkaitan dengan hukum. Kita hanya memahami secara makna lafziyah saja. Padahal ketika sudah menjadi fi'il sulasi mazid atau ruba'i mazid, ternyata ada faidah-faidahnya. Sehingga maknanya bukan itu. Bukan makna dari asal fi'ilnya, tapi maknanya sesuai dengan faidah-faidah yang ada di dalam wazan-wazan fi'il sulasi mazid. Gitu. Ini wazannya ada 6 ya, ada 6. Tapi entah di sini kok bisa ada kurang ya. Apa memang kurang katakan ya. Staf ala 1. Istaf ala sudah ada, istaf ala sudah ada. Yang tidak ada yang mana nanti? Kemudian yang kedua, if au ala. If au ala kedua ada, if au ala. Kemudian if alla. If alla ini yang if alla. Ini yang terakhir ini, yang terakhir. If alla. Kemudian if awala. If awala ada, berarti tinggal ya ini dua ini. If alla dengan if allala. Lah, ini sudah tafa'lala ini, sudah menjadi fi'il rubai, sudah fi'il rubai masjid. Ini sudah fi'il rubai masjid. Bisa kurang ya? Allah alam saya kok bisa kurang. Soalnya meskipun di sarahnya ya ada 6.
Tapi di tasrifannya kok ada kurang. Kalau di sini ini sampai nama sadis ya. If anla ini enggak ada. If anla dengan if anla yang ini. Apa ada di bawah? Tapi enggak kira dilengkap. Ini sudah fi'il rubai mazid. Ini sudah fi'il rubai mazid ini. Ini sudah luawi. Wallahu alam kok cuma ada 4. Ya, 4. Terakhir ini adalah untuk ini sudah apa namanya fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid. Zaidur rubai ala naw'aini fi'il rubai mazid. Ini nanti macamnya cuma ada 2. Ada fi'il rubai mazid khumasi. Ada fi'il rubai mazid sudasi. Di sittatin nahu if'alala summal khumasi wasnuhu tafa'lala. Fi'il rubai mazid khumasi berarti yang asalnya 4 huruf ditambah 1 huruf karena ada faidah-faidah itu. Kalau fi'il rubai mazid khumasi itu wazannya cuma ada 1 yaitu tafa'lala. Mauzunnya tadakhraja. Ini berarti cuma wazannya ada 1 fi'il tafa'lala. Ini fi'il rubai mazid khumasi. Cuma ada 1 bab. Tafa'lala, tadakhraja. Tafa'lala, ini 1 bab. Kalau fi'il, ini kan sama ini kan, tafa'lala juga ini kan, tafa'lala. Masih tafa'lala sama ini. Nah, kemudian kalau yang fi'il rubai mazid sudasi, yang asalnya 4 huruf ditambah 2 huruf, ini wazannya ada 2. Ada if'alalla yaf'alillu. Itu if'alalla yaf'alillu. Contoh kalau di sini ini yang sudasi, yang khumasi cuma ada 1, yang khumasi tadi cuma ada 1, kemudian yang sudasi itu ada 2. Apa yaitu? Misalnya if'an lala kayaknya. If'alalla ya if'alalla. Oh ini di sini tidak disebutkan 1. If'alalla dengan if'an lala. If'alalla dengan if'an lala. Di sini tidak disebutkan 1. If'alalla dengan if'an lala. Sebagaimana di sini. Ini yang sudah si if'alalla dengan if'an lala. Kita cek yang if'alalla. Ya if'an lala ini yang fi'il yang sudah si if'alalla ini juga sudah si. Selesai. Yang tasrif amsilat tasrifiyah yang ini namanya apa namanya yang di atas tasrifan ke pinggir ini namanya tasrif istilahi. Ini namanya tasrif istilah yang ke pinggir ini namanya tasrif istilahi. Macam-macam dari bab-bab dari tasrif istilahi ini sudah selesai. Kemudian nanti tetap kita akan bahas tidak akan kepada yang dowi masih kita akan bahas di sini. Itu kan dari kemarin hanya membahas tentang bab-bab dari fi'il apa namanya bab-bab dari uh, amsilatu tasrifiyah yang tasrifannya adalah istilahi. Gitu.